Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri apa? Duduk ini enaknya. Berdiri. Berdiri aja ya ibu-ibu ya. Saya sampai kesimak ngelihat ibu-ibu Cilamaya. Kata cantik. Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillahi walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Oh, dikasih bangku. Makasih. Wa ala niyati syahina al-mursid billah syaibul fadilah wal barokah, guru dan orang tua tercinta, para guru, para orang tua, para alim ulama, semoga detik ini Allah ciprati barokahnya kepada saya dan kita semuanya. Wa ala niyati Syahidi Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi wa ufawdu amri illallah innallaha basyirun bil ibad. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Syukur kepada Allah yang dengan daya kekuatan kuasanya yang telah menjadikan kita dari satu tetes air yang hina, kemudian Allah sempurnakan kita menjadi manusia yang sempurna, sehingga Allah menyempurnakan hidup dan kehidupan kita dengan keluarga, dengan anak, cucu, keturunan. Kemudian Allah menyempurnakan kita dengan agama yang kita anut, Islam yang kita banggakan dan sepatutnya harus senantiasa kita muliakan. Sehingga Allah pada hari ini memperkenankan hajatnya, Syekhul Hajat Syekhul Maksud saudara kita, yaitu Bapak Qadarussalam Ibu Elia. Tepuk tangan buat beliau, yang dimana beliau mengundang saya dan kita semuanya, saudara-saudari seiman seislam yang satu dengan yang lainnya, untuk melaksanakan halal bihalal dari dalam rangka walimatus safar. Beliau akan melaksanakan ibadah umroh berziarah Mekah wal Madinah, yang dimana agama Islam yang kita anut saat ini bermuara dan berasal dari sana. Betul? Maka hari ini adalah hari yang patut kita istimewakan. Khususnya hari ini adalah hari istimewa buat Ibu Elia Bapak Qadarussalam. Betul? Yang dimana hari ini adalah Allah memberikan kesempatan kepada beliau dan keluarga untuk halal bihalal, saling memaafkan satu dengan yang lainnya, agar berangkat ke tanah suci dalam keadaan suci hati, suci pikiran, suci niat. Tidak ada yang menjadi tujuan lillah billah rasul bi rasul, ilahi anta maksudi, Allah yang dimaksud, warido kamatlubi, ridho Allah yang dicari. Betul? Kita doakan semoga beliau, berapa orang yang umroh? Oh, sekaligus 4 ya. Iya, beliau kemarin sekaligus saya mengumrohkan 4 orang katanya Pak Kiai. Tepuk tangan buat Bu Elia ya. Subhanallah, luar biasa. Semoga dari mulai mau berangkat, pulang pergi, diberikan selamat, barokah, sehat, panjang umur, dan kemudian diberikan kehusuan, dialirkan oleh Allah barokahnya, karomahnya, para wali, syafaatnya daripada Rasulullah, sehingga beliau beserta yang pada berangkat betul-betul disambut oleh Rasulullah, disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pulang kembali ke Indonesia Allah berikan haji yang mabrur. Amin Allahumma.
membawa barokah dan mengalirkan barokah keluarganya, anak cucu keturunannya, sebab barokahnya diangkat derajatnya oleh Allah dan mengalirkan barokah kepada kita semua hadirin hadirat semuanya. Semoga yang belum sampai bisa ziarah Mekah Madinah, Allah takdirkan juga bisa menginjakkan kaki beribadah berziarah Mekah wal Madinah, insya Allah. Dan juga yang saya hormati, yang Allah muliakan, para alim ulama, para asatid, para asatijah, para guru, para orang tua, wabil khusus yang tadi telah memberikan sambutannya Maulidu Hasanah yang pertama selaku dari tokoh para alim ulama setempat sesepuh di Cilamaya ini, yaitu Kiai Haji Nanang Hilman. Tepuk tangan buat beliau. Tadi beliau dalam tausiahnya, ya, kalau orang umroh daftarin 4 orang, kan bonusnya 1 buat ustadz guru ngaji. Betul? Kalau punya keluarga mau berangkat semua nih 8 orang daftarin, ada bonus 2. Ada berapa ustadz di kampung kita? Naik. Bagus apa enggak itu? Bagus apa enggak? Cuman ujung-ujungnya jelek banget, amplop gua perlu dipotong warnanya. Alhamdulillah. Semoga Kiai Haji Nanang Allah berikan barokah sehat panjang umur. Dan juga yang tadi memimpin adorotan tahlil yaitu Bapak Kiai apa? Oh iya, Bapak Ustadz Solihin. Alhamdulillah ya, Pak Ustadz. Iya, ya harus disebut namanya. Soalnya ini videonya nanti tinggal nonton di YouTube. Udah tahu belum di YouTube saya? Kata Suwanta TV. Ya, Kata Suwanta TV jaga suara, udah subscribe aja. Kali Bu Haji di Mekah lagi kangen. Oh kemarin ya lagi halal di sana. Alhamdulillah. Semoga ulama-ulama kita yang berjuang di jalan Allah, Allah berikan selalu barokah kesehatan panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Dan juga segala program-program di dalam cita-cita perjuangan untuk agama yang kita cintai ini, agama Islam, selalu oleh Allah dilancarkan dan disukseskan. Amin Allahumma. Barokahnya ilmunya ulama-ulamanya Allah, sehingga Allah alirkan dalam kehidupan kita, sehingga ilmunya bermanfaat dan berguna tidak hanya bagi diri, tetapi bagi keluarga, bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama yang kita cintai. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, khusus bil khusus aparatur pemerintahan desa Cilamaya Wetan, betul? Kecamatannya pun Cilamaya juga ya? Kabupatennya Kerawang, sama-sama orang Kerawang. Sudah tahu alamat saya Ibu? Tahu Ibu Candi Jiwa? Candi Jiwa Batu Jaya. Nah, dari Candi Jiwa lurus lewat kantor desa Segarjaya, belok kiri pinggir jalan. Nah disitulah nanti ada panggung, ada pohon asem gede banget, dan itu cirinya. Mau main ke sana? Kali lebaran mau main ke candi, mampir ke tempat Kiai yang kemarin ceramah. Alhamdulillah. Semoga desa Cilamaya, kecamatan Cilamaya, Kabupaten Kerawang ini Allah jadikan desa yang penuh rahmat dan barokah. Sebab barokahnya sekarang kalau mau ziarah umroh Mekah wal Madinah tinggal daftar berangkat. Betul? Jadi semua harus diberangkatin dengan niatkan. Pengen nggak dipatok kuburan kalau udah mati ada haknya. Jangan nama Eci doang, Sapnih doang, Siti doang. Bener enggak? Alangkah bangganya seorang anak ketika punya orang tua, ketika sudah meninggal dunia, di pusara makamnya, dipatok kuburannya, ada tulisannya di situ, Haji Pengki. Biar Pengki namanya kan karena haji gagah. Alhamdulillah. Dan contoh buat anak cucu keturunan kita. Makanya saya doakan sebab barokahnya kita mengadakan acara Walimatus Safar umroh
semoga mayoritas kita, keluarga kita bisa Allah takdirkan diberi kesempatan berziarah Mekah wal Madinah. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin hadirat semua yang sangat saya cintai, jamiah, ibu-ibu, majelis taklim, majelis zikir yang jauh, yang dekat, keluarga besar ini yang saat ini kumpul di majelis taklim, di majelis ilmu yang penuh rahmat dan barokah ini. Tadi pagi sempat hujan gede, betul? Saya berangkat dari rumah jam setengah 9, ibu-ibu, jam setengah 9. Sengaja saya berangkat duluan, karena Nabi pun innama wistul yutamima makarimal akhlak. Betul? Nabi nyontohin akhlak. Lah kalau kiainya udah datang dari tadi zamannya kagak mau kumpul mah terlalu. Bener enggak? Sengaja saya pakai kaos doang, naruh mobil di sono di depan Alfa, Bu. Kaos oblong doang udah gak kelihatan kiainya. Dan itu tukang jaga parkir depan Alfa tadi. Bawa sound, udah bawa aja nanti sound dari sana. Anak-anak santri suruh nyanyi gambus. Alhamdulillah. Saya bilang, katanya Erwin, bah, hujan gede. Udah ntar abah nyampe, insya Allah udah berhenti hujannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kalau hujan ngeyel, ya nggak bakal ada itu jamaah di gang-gang begitu. Bener enggak? Ya lebih halal saya doang yang ceramah. Saudara-saudara yang saya ceramahin Ibu Haja Elia doang sama Bapak Haji Kadarussalam. Bener. Alhamdulillah. Kemarin begitu panasnya cuaca, saking panasnya banyak orang yang kena sakit pilek kalau batuk. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Baru diguyur hujan telat aja udah bingung. Bener apa bener? Baru dikirim hujan telat aja sama Allah kita udah kebingungan. Manusia udah pada kepanasan. Baru diuji corona 2 tahun aja blingsatan. Banyak pengusaha pada bangkrut. Bener. Sekarang corona sudah lewat. Dan kita jadikan salah satu bentuk teguran bagi kita semuanya. Orang-orang ini larutan. Tahu larutan? Anggaplah ini agama. Agama kita itu agama Islam. Islam itu ada berapa rukunnya? Ada? Bocah kecil juga tahu rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadat. Biar kenceng apa orang celama ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Bagi yang mampu. Betul? Berdiri sekali-kali gua duduk. Lanjut. Kalau naik hajinya belum, mungkin dia ditakdirkan oleh Allah jadi orang menengah ke bawah. Masih ada 4. Puasanya kagak. Alasannya saya mah kiai tukang kuli tandur, capek. Kuli manggul beras, capek. Bener? Puasa ngumpet melulu, ngudut. Belah mana jelebana? Tuh belah kanan. Betul? Tinggal 3, puasanya kagak, tinggal 3. Yang ketiganya ini zakat. Betul? Zakatnya masih kagak. Saya makan pantasnya dijakatin. Kagak kebagian BLT ngukuran dong baik. Ayo nuk itu. Ayo, belah mana jelema mana? Mau salah gitu ngaji jelema mana? Hajun zakat embung mah hajun. Betul. Tinggal 2. Salat masih henteu keneh wae. Atau tinggal syahadat. Kira-kira agama kepegang apa enggak kalau cuma tinggal 1? Tuh, jatuh agama tuh. Katanya Kiai Nanang tadi sholat wae kece tegenkeun. Betul? Jadi kalau agama dipegang, sholatnya pun enggak, syahadat doang, itu pun juga ketika mau nikahin emaknya bocah doang. Betul? Sholatnya kagak, agama jatuh dalam keluarga kita. Betul? Orang tua nggak bisa nyuruh anak sholat kalau orang tuanya nggak nyontoin sol. Orang
Orang tua nggak bisa nyuruh anak pergi ngaji cinta ke kiai kalau orang tuanya nggak mau pergi ngaji. Kalau orang tuanya nggak mau cinta ke kiai, alhamdulillah. Padahal Nabi bilang yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilaihi. Manusia akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Betul? Cinta ke ulama akan kumpul dengan ulama-ulamanya Allah. Kalau anjing saja masuk surga sebab cinta ke ulama, apalagi kita manusia benar. Betul? Ya cuman manusia jangan kayak anjing, kencing apa ducer baik. Maksiat ya di balai orang nih jadi baik. Betul? Judi gimana tempat ke hayu baik. Bener apa bener? Bener apa bener? Didik dulu dengan kecintaan. Bagaikan Ibu Haja Elia. Saya panggil Haji karena udah niatnya saja sudah sampai. Benar ya benar. Ibu Elia Bapak Kadarussalam mau berangkat ziarah Mekah wal Madinah karena mengikuti panggilan dari Allah, mengikuti panggilan rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Al jannatu tahta widajil muttaqin. Surga itu tempatnya orang yang takwa. Takwa itu takluk kepada Allah. Kalau kita sadar orang Islam harus sadar bisa menjalankan rukun yang 5. Benar-benar. Karena hidup harus punya 4 kesadaran. Yang pertama sadar punya keluarga. Kalau ibu bapak nggak nyontoin sholat, anaknya nggak mau sholat. Duitnya banyak, usaha berlimpah ruah, nggak pergi-pergi ziarah Mekah wal Madinah. Sampai kapan ya cucu buyutnya kagak mau pergi? Benar-benar. Kalau dicontohin, insya Allah akan termotivasi. Ketika ibu dan bapak sampai menginjakkan kaki di tanah suci, di situ penuh haru menyambut sambutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Amin Allahumma. Panggilan Allah nggak cuman orang naik haji, nggak cuman orang ziarah Mekah wal Madinah, mengikuti pengajian seperti ini, memakmurkan pengajian seperti ini pun salah satu harus merasa terpanggil dengan kuasa Allah. Panggilannya apa? Karena ada prasmanan apa karena Allah ini? Prasmanan. Karena prasmanan apa karena Allah ini? Harus karena Allah. Gak apa-apa kalau niatnya prasmanan dulu ke kesononya karena Allah. Niatnya ingin tahu doang, lama-lama semoga dilebur dengan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, hari ini gak cuman diundang hadirin hadirat semuanya. Ketika tadi kita membacakan sholawat Nabi, itu sampai kepada Rasulullah. Karena tidak Allah ciptakan langit bumi dan isinya, andai Allah tidak menjadikan nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membaca sholawat, mata merasakan cahaya daripada syafaatnya Rasul yang sangat mencintai umatnya. Kalaulah kamu seorang bajingan yang tadinya orang rusak, maka meleburlah, bersatulah di tempat-tempat pengajian seperti ini. Agar apa? Jangankan semua doanya diterima, duduknya saja di sini. Wajabat rahmati, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiha. Wajib Allah berikan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Wajib Allah berikan cintanya kepada kita semua. Sebab cinta itulah semoga semuanya diberikan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Elia dan Bapak Kadarussalam, sebelum nanti berangkatnya tanggal berapa Ibu? Tanggal 9. Oh belum lama. Nah, Ibu Elia, Bapak Kadarussalam, tonton di situ di YouTube bagaimana sejarahnya Madinah. Bagaimana sejarahnya Mekah. Bagaimana ketika Siti Hajar diperintah oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, kamu ungsikan istrimu Siti Hajar.
ke salah satu padang tandus nan panas yang sekarang berdirinya kota Mekah. Di saat itu Siti Hajar mana sama anaknya yang masih bayi, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Bingung, kebingungan di tengah padang pasir yang panas. Nabi Ibrahim bertanya ke Allah, ya Rob, mau minum apa anak sama istri saya? Mau makan apa anak sama istri saya? Itu urusanku. Katanya Allah. Di saat itu Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ismail alaihissalam sehingga bisa mengeluarkan air yang disebut air Zam-Zam. Nanti dekat Ka'bah di situ ada hijir Ismail. Nabi Ismail alaihissalam hanya dengan seorang ibu yang dicintainya. Di situ Allah uji sehingga ketika Allah datangkan mukjizat kepada Nabi Ismail alaihissalam, luyulayah air di situ. Suatu ketika ada rombongan pedagang mau berangkat ke negeri Sam, melihat di atas langit ada kumpulan burung berterbangan. Di mana kita akan mendarat? Di sana ada kumpulan burung di atas langit berterbangan. Berarti di mana ada burung, di situ ada sumber air. Ayo kita menuju ke situ, katanya para saudagar. Ketika didatangi, betul ada seorang ibu dan anak kecil. Sehingga kata para saudagar, ibu, saya mau numpang mukim di sini karena di sini ada sumber mata air. Biarkan kami berdagang di sini, biarkan kami bertani di sini, biarkan kami berkebun di sini. Ibu tinggal ngambil jatahnya dari kami. Dari situlah terjadilah dan terbentuklah sebuah kampung yang disebut Kampung Mekah Al-Mukarramah. Ini sebab doa seorang ibu. Makanya pintu surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ngebrojol ke alam dunia lewat selangkangan bapak apa ibu? Ya. Lah ibu pan ngegojol di rumah sakit, brojol tejamang bayi. Bener apa enggak? Melihat sinarnya dunia terlihat, melihat hiruk pikuknya dunia di situ, menangis jabang bayi karena di situ seorang jabang bayi melakukan sebuah perjanjian dengan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Jadi hakikat hidup ini pengabdian. Orang tua ngurus anak dari kecil, disekolahin, dipesantrenin agar anak tahu caranya timbal balik kepada orang tua. Agar anak tahu caranya berterima kasih kepada orang tua. Apalagi seorang ibu, ini mah bagaimana? Setiap mulut jaroh wali songo keliling Pulau Jawa sampai Madura. Betul? Tapi sama orang tua durhaka. Ayo gitu. Bagaimana jelema? Jarah nyampe kemana baik, giliran hajat orang tua ditaruhnya di pendaringan, suruh jadi candoli. Lagi kekerenceman bul kukus aing manyan puting ada kiman kumpul ning kira unggul kirasa sampuning cahaya. Ya Allah, moga-moga dikabul sapaneja isun langkah dua ka Rasulullah kaping 3 ka malaikat. Si Elia arek hajat muga sing untung beres hajat sing kabuli sawah. Sing kajian imam megah, sing bisa jaroh Mekah Madinah. Itu indung kerenceman weh. Aya nu kitu. Di saat kita hajat orang tua taruh di depan, bapak suruh pakai batik, ibu suruh dandan. Jangan orang tua jadi raja, anak jadi raja, orang tua jadi pembantu. Ayah begitu. Mau salah ayah dijadi mana? Alhamdulillah. Ibu, saya udah nggak punya orang tua. Waktu pesantren, almarhumah ibu kalau mondok di pondok itu sambil ngirimin, nih pengen terasik sama sayur ikan jair pakai kunyit. Namanya di pesantren kan pengen makan sayur jair kan susah. Dibawain, diusapin itu wajah, tong biar diangkat derajat, biar nurut sama guru.
Jangankan lu diajar ngaji, digampar, lu jangan sakit hati. Suruh nyuci piring, lu ridho. Suruh nyariin rumput buat kambing, lu ridho. Nanti ada barokahnya. Itulah doa seorang tuh. Karena memang gak bisa ngulurin lu di pesantren. Anak banyak, saudara lu itu banyak, ini sekolah ini sekolah ini. Giliran lu tengah-tengah kemelacin. Disitulah terbersit pikiran saya. Subhanallah, bagaimana kisahnya Rasulullah ketika ini bulan Maulid, 12 Maulid besok, hari kelahirannya Rasulullah Muhammad SAW. Nanti Bu Elia di situ akan menginjakkan kaki, di mana menginjakkan kaki di tanah-tanah sejarah bagaimana perjalanan kenabiannya Rasulullah Muhammad SAW. Di situ serapi baik-baik, cermati baik-baik, renungkan dalam-dalam. Ketika kita tawaf mengitari Ka'bah, di situ kita rasakan kehadirannya Rasulullah. Bagaimana Rasul dulu lahir dalam keadaan yatim. Betul? Nabi lahir dalam keadaan yatim, sama saudara diasingkan, mengajarkan tauhid tentang agama Islam diacuhkan, bahkan Rasul diusir dari Mekah ke Madinah. Betul? Di Masjid Nabawi bagaimana Rasul sampainya ke Masjid Nabawi? Rasulullah menunggangi untanya yang terhenti di situ. Disitulah mulai Nabi membangun yang namanya Masjid Nabawi. Besok mendarat ke Masjid Nabawi dulu, ya Bu Elia. Di situ renungkan dalam-dalam. Ketika Nabi lahir, ibunya nggak bisa nyusui Nabi. Sementara ada satu isyarat kepada para pendeta, para tokoh-tokoh agama yang lain, ada seorang utusan dari langit, Rasulullah Muhammad SAW. Ada seorang bayi utusan, carilah bayi itu. Dicari-cari, bayi seorang nabi ini mau dibunuh. Akhirnya diungsikan, disusui, Nabi dibawa ke luar negara, berpisah dengan ibu yang dicintainya. Ketika sudah agak besar, baru Rasulullah ini dipulangkan kepada ibunya. Ayo nak, kita berziarah ke makam abahmu di Madinah. Ketika dibawa ziarah ke Madinah, sepulangnya dari Madinah, meninggallah ibunya. Ini kekasih Allah ujiannya. Betul? Orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang namanya digandeng oleh Allah di dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah, ujian hidupnya begitu. Begitupun juga kita sama ibu, sama bapak jangan pernah durhaka. Biar punya guru wali, gurunya seciduk metu seucap nyata, tapi kalau sama orang tua durhaka, gak ada barokahnya. Alhamdulillah. Kita ziarah ke Mekah wal Madinah, di situ kita serapi baik-baik. Oh, agama dari sini berangkatnya sehingga sampai ke Cilamaya. Tatkala kita pulang lagi ke Cilamaya, Ibu Haji, Bapak Haji, maka sampaikanlah kabar gembira kepada mereka semua yang masih ragu dengan agama Islam yang kita cintai ini. Kepada mereka yang masih ragu tentang ketauhidan kepada Allah, bahwasanya sakitnya kuasa Allah, sehatnya kuasa Allah, senangnya kuasa Allah, miskinnya kuasa Allah. Kemiskinan jangan menjadi penghalang lemahnya keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Gak sedikit orang susah, keturunannya diangkat derajatnya oleh Allah. Betul? Makanya ibu-ibu yang ada di sini, ketika kita menghadiri acara Walimatus Syafar di sini, tumbuhkan keyakinan. Iya, ya Allah, mudah-mudahan anak cucu keturunan saya semoga bisa ditakdirkan ziarah Mekah wal Madinah. Cukup banyakin di rumah zikir suratul Fatihah. Bisa nggak Fatihah? Bisa nggak Fatihah? Fatihah itu awalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang namanya godaan dan ujian dalam hidup akan selalu ada. Benar apa benar? Udah niat-niat nih, udah daftar mau jarum Mekah Madinah. Bini Noel, Bang, lah ini mas saya kurang atuh Bang. Jadi nggak jadi lagi. Bener apa enggak? Jadi setan itu nggak cuma kuntilanak, tek-tek bengek, pocong, uka-uka segala macam. Betul? Menuju kepada kebaikan pun banyak ujiannya, banyak tantangan dan rintangannya. Ada aja yang namanya penghalang. Maka auju kita di situ kepada Allah. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebat jenengan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalau orang lain ingin murah kepada kita, kita pun harus murah. Betul? Ada tetangga tahlilan, kita nyampe. Ada tetangga hajatan, kita mau kumpul. Ada kelebihan rezeki, mau berbagi. Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Kaji yang namanya kemurahan, jangan jadi orang pelit. Kalau orang pelit sama orang lain, bakal dipelitin lagi sama orang. Bener apa enggak? Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah memberikan kita ekonomi sulit, tapi Allah masih memberikan kita kesehatan. Alhamdulillah. Kemarin musim corona banyak yang meninggal dunia. Alhamdulillah orang Cilamaya masih pada kumpul di tempat ini. Alhamdulillah. Berarti Allah dengan Rahman Rahimnya masih memberikan kita kesempatan untuk merubah kepribadian dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ingat ini, hukum karma itu nggak cuma dalam kubur, Ibu. Hukum karma itu terjadi di dunia. Betul? Allah dengan kuasanya bisa secepatnya memuliakan, bisa secepatnya menjatuhkan. Benar apa benar? Kayak sekarang Ferdi Sambo, tahu Ferdi Sambo? Pangkat dunia jenderal. Benar apa enggak? Ngapa kudu bunuh orang? Kemana-mana dikawal, pakai mobil mewah, pangkat cukup, senjata dikasih, dibalikin oleh Allah hatinya, des, langsung. Benar apa enggak? Nah, iya, saya nonton TV beritanya Sambo lagi. Kagak ada habisnya. Betul? Ingat Malik Yaumiddin. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Makanya nih Ibu Elia, Pak Haji Kadarussalam mau berangkat ke tanah suci, benar-benar mohon ampunan dulu kepada Allah, bersuci dulu kepada Allah. Tahu-tahu lagi jalan di sono, kelepak, ada yang ngelepakin. Bener enggak? Di situ ingat, oh iya dulu gua pernah ngelepak orang. Bener enggak? Nah, nauzubillah min zalik. Karena mohon ampunan dulu kepada Allah, mau datang ke tempat suci, insya Allah dihapus dulu dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada halal bihalal. Takut pernah sindir sampir sama tetangga, betul? Takut pernah ngomongin tetangga di tempat emok enggak ya? Tapi kalau jamaah sih ngikut semua, saya yakin. Bener apa enggak? Emok ya komida, Masya Allah. Lanjut. Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah bergantung dan meminta pertolongan. Walaupun kita punya usaha, jangan bergantung kepada usaha. Betul? Karena yang bisa mengalirkan keberkahan usaha adalah Allah. Yang namanya usaha, jangankan besar hasilnya, kecil, kalau barokah hasilnya bakal jadi banda. Alhamdulillah. Satu contoh kan, duit pinjaman emok 3 juta, kadang alasan buat apa? Modal warung. Begitu lama-lama ada 3 kali setoran, besoknya udah tanggung renteng, kagak taunya beliin handphone. Ayo mau bebek. Lawan aja rumah. Ayah oah. Lanjut. Meneruskan Fatihah lah, kita orang nyanyi. Setuju? Iya karena bodoh, iya karena nasta'in. Kalau sudah rasa ketergantungan yang nggak lari ke pohon. Ini mah pengen kaya, ke pelabuhan Ratu, jarah cina. Arek manggian Ibu Ratu. Ibu Ratu mana? Puku manena Ratu kersalakina. Imba kumaha
Ai di jero imah make kutangnya panan di tempelan paniti. Alek-alek undangan badan segelis-gelisna. Ayo begitu. Padahal manehna nu jadi bunda ratuna. Bener? Bener? Ingat, iya kana budu aya kana stain. Sok ibu-ibu hayang beung harta. Rajinkan sholat tahajud. Rajinlah bangun tengah malam. Ketika tengah malam tuftahu abwabas samawat, pintu aras langit dibuka ku Allah. Saha hamba-hamba kami nu butuh ampunan. Tengah puting ieu bakal dihapus dosana ku kami cek Allah. Alhamdulillah. Ima kumaha panan asal ke jam 9 ke balik usaha ngagoler hareupeun TV cekrek setel kipas angin ngabuhor. Bener. Tingkatkan iya kana budu aya kana staina. Usahanya usaha, ibadahnya ibadah, ibadah ulah disambungkeun kana usaha, usaha ulah sok disambung-sambungkeun kana ibadah. Ieu mah cenah jaro ka sekuro lamun hayang barokah kudu 40 hiji Sabtu. Begitu 40 hiji Sabtu teu berubah-berubah eureun zikirna. Aya mah kitu. Pindah deui ka makam Mbah naon meureunang. Teh kuburan saha nu geus panjang eta kuburan, teh kuburan ucing di dinya. Juara deui ka dieu ta eta. Kadang urusan ibadah kurang sokan disambung-sambungkeun kana usaha. Betul? Padahal urusan dunia mah cukup minta ke Allah. Ya Kafi maha cukup, ya Ghani maha kaya, ya Fatah maha pembuka, ya Rojak pintu rizki. Coba bareng. Ya Kafi maha cukup, ya Ghani maha, ya Fatah maha pembuka, ya Rojak pintu rizki. Insya Allah terus aja nih.